Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 20 Juni 2020. Meneladani hidup saleh keluarga Nazaret. Perenungan hari ini kita ambil dari Injil Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 51. Hari ini kita semua disajikan melalui Injil akan kehidupan saleh dari keluarga Nazaret, yaitu keluarga Yusuf, di mana Yusuf dan Maria sebagai orang tua Yesus telah mendidik Yesus sejak dini. Mereka menyunatkan Yesus tepat waktunya. Dapat kita lihat pada ayat 21 dan bisa kita bandingkan dengan Filipi 3 ayat 5a. Dan juga menyerahkan Yesus ke bait Allah untuk pentahiran. Ayat 22 sampai dengan 24. Dan hari ini mereka sebagai orang tua Yesus menghadiri hari raya Paskah untuk memperingati peristiwa yang ada di dalam kitab Keluaran ayat 12 ayat 1 sampai dengan 36. Dan ini rutin dilakukan setiap tahun oleh mereka. Mereka pun mengikut sertakan Yesus yang baru berusia 12 tahun. Nah, saudara-saudaraku, apakah kita juga meneladani hidup kesalehan dari keluarga Nazaret ini? Adakah kita membimbing anak-anak kita, cucu-cucu kita sejak dini untuk mengenal Tuhan? Untuk mengajak mereka berdoa bersama-sama, mengenalkan gereja, mengikuti perayaan Ekaristi. Realita dari kehidupan zaman now, di mana kesibukan orang tua dan kesibukan anak-anak itu sendiri di dalam pelajaran, maka sangat sulit sekali untuk anak-anak bersama-sama berdoa ataupun untuk datang ke gereja. Sering orang tua membiarkan anak-anaknya di hari Minggu untuk menonton film di televisi daripada bersama-sama ke gereja. Ini sangat disayangkan sekali, saudara-saudaraku. Di mana peranan imam, nabi, seorang kepala keluarga, seorang ayah sebagai lelaki? Dari Injil hari ini kita temui bahwa dalam kehidupan saleh bukannya tak ada masalah. Orang tua Yesus tidak menyadari kalau Yesus tertinggal di Yerusalem. Dan masalah ini baru diketahui oleh mereka setelah 1 hari berjalan pulang. Hati orang tua mana, terutama seorang ibu yang tidak sedih kelihatan kehilangan anak. Awalnya Maria berpikir bahwa Yesus bergabung bersama keluarga lain di dalam rombongan perjalanan pulang. Akhirnya mereka pun bertemu kembali dengan Yesus setelah 3 hari. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku, setelah bertemu dengan Yesus? Ternyata Yesus sedang duduk sebagai murid dan mendengarkan pengajaran-pengajaran. Tidak itu saja, Yesus pun mengajukan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan semua jawabannya sangat memukau dan mengagumkan semua orang yang mendengarkannya. Saat itulah Yesus diberitahu bahwa dia dicari ibunya. Tapi apa jawaban Yesus? Jawaban yang sangat mengejutkan. Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Lukas 2 ayat 49. Orang tua mana yang tak sedih mendapat perlakuan anaknya seperti itu? Seakan-akan tak mengakui ibunya sendiri. Jawaban Yesus ini mau menyatakan akan dirinya. Dia bukan hanya anak Yusuf, tetapi dia juga anak Allah Bapa. Karena itu, dia harus ada di rumah Bapanya. Sangat jelas akan ketundukan, ketaatan Yesus Tuhan akan orang tua dan Allah Bapa. Apa yang dapat kita pelajari
dari bacaan dan renungan hari ini. Memang sepertinya ayat ini lebih banyak berbicara tentang bagaimana kita menumbuhkan kecintaan terhadap Tuhan kepada anak kita sejak kecil. Tetapi bagi kita yang belum memiliki anak atau belum menikah sekalipun, hal ini menjadi penting untuk kita persiapkan sejak saat dini. Sehingga ketika nantinya akan memiliki anak, kita sudah memiliki motivasi untuk menjadikan anak kita agar nantinya menjadi orang yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Dan terlebih kita sendiri juga harus memiliki kecintaan akan rumah Tuhan. Mazmur 84 ayat 11. Dan akan Tuhan itu sendiri. Matius 22 ayat 37. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita pun diingatkan melalui renungan ini sebagai lelaki kepala keluarga, sebagai kepala atas istri dan anak-anak yang merupakan imam, nabi, raja, sungguh-sungguh dapat berfungsi dengan baik. Mau mengajak, menggiring anggota keluarga untuk lebih dekat kepada Tuhan Yesus melalui doa-doa. Jadikan rumah sebagai mesbah keluarga. Jadikan rumah keluarga sebagai gereja kecil. Kita juga mau bersama-sama keluarga kita ikut merayakan perayaan Ekaristi bersama-sama. Mari saudara-saudaraku, kita mau teladani kehidupan saleh dari keluarga Nazaret. Kita mau mengikuti bagaimana orang tua yang mendidik Yesus sejak dini untuk mengenal Allah dan mengajak bersama-sama untuk merayakan hari raya Paskah datang jauh-jauh dari desa. Kita harus memiliki karakter seperti keluarga Nazaret. Damai dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.